Budi punya 7 apel. Habis itu Budi beli lagi 7 apel. Jadinya berapa anak-anak? 10. Astagfirullah, kok bisa? Jarinya nggak cukup, Bu. Cuma ada 10. Ya kan tadi udah diajarin 7 di mulut, 7 di jari. Bu, kalau ngitungnya pakai jari kaki boleh, Bu? Ya wes, sama aja, yang penting hitung. 12, Bu. Itu salah juga dong, sayang. Jarinya masih kurang, Bu. Soalnya saya pakai sepatu. Bener juga. Udah pakai cara ibu tadi lagi aja dah. Ingat ya, 7 di mulut. Bu, ibu. Itu si Bobby ngacak-ngacak pelapon, noh. Pelapon. Iya, masa ditancap-tancap sama pulpen? Gimana cerita anak SD ngacak-ngacak pelapon, kocak? Lihat aja, noh, Bu. Kayaknya dia punya gangguan dah. Aduh, ya udah, bentar. Kalian semua hitung lagi yang benar ya. Ibu balik, kalian udah jenius semua, nggak mau tahu. Bobby, kamu ini what the hell, Bobby? Kamu kalau bandel tuh sewajarnya anak SD aja nggak sih? Bandel kamu tuh terlalu kreatif. Sekolah kita itu udah hancur, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau ngasih bantuan. Kamu jangan cuma bisa nambahin dong. Bobby, kamu anak bab. 2026 lupa. Didikan VOC kembalilah. Bu, kelas kosong dari pagi, Bu. Masa kami udah datang ingin menimba ilmu tapi sekolahnya malah menimba malu? Oh, God damn it. Bobby, kalau masih nuncep-nuncep pelapon nanti pala kamu yang ibu. Sayang-sayang pakai kelembutan dan kehangatan. Kalian baca dulu aja dari halaman 25 sampai 125. Nanti kalau seandainya udah baca sampai situ tapi belum bel, ya udah baca aja sampai bukunya habis gitu ya. Budi punya 7 apel. Terus Budi beli lagi 7 apel. Jadi berapa? Gak tahu. Bodohnya kompak. Boy. Bobby, tanggung itu, tanggung. Nih ibu punya gergaji mesin biar tambah cepet hancur pelaponnya ya. Nanti kalau ada pelapon langsung aja pintu sama tembok ya. Boy. Kan tadi ibu suruh baca sampai halaman 125. Kenapa sekarang pada main gaple? Bosan, Bu. Budi punya 7 apel. Baca sampai halaman 125. Udah. Ya udah sampai bukunya habis. Udah. Ya udah ganti buku. Enough. Rasengan. Kita kerja sama ya, lu kelas 2, gua kelas 3, lu kelas 4. Siap semua? Siap. Please kali ini, please for the love of God. Budi punya 7 apel. Terus dia beli lagi 7. Alhamdulillah, akhirnya. Seenggaknya lu udah tahu profesi gua. Iya bener, guru. Kenapa gua mesti mondar-mandir dari kelas ke kelas? Dikarenakan sekolah kita ini kurang guru. Gak mungkin dong kelas kosong seharian, dompet lu kosong mah udah biasa. Sama kayak otaknya Kepsek no kosong. Pernah kok gue pakai pedometer ngitung langkah gue berapa sehari terus keluar angka 10 juta. Absolut Cinema. Nah sekarang pertanyaannya, dengan pekerjaan sanjim ini, kira-kira berapakah gaji yang gue terima? Kalau kita ngomongin manusiawi nih ya, guru itu kan kalau mau ngajar dengan benar kan mesti megang duit yang seenggaknya keperluan hidup dia udah selesai gitu ya. Mana enak sih ngajar pakai sepenuh hati tapi token di rumah bunyi, galon kosong jadi mesti masak air keran. Kita mau ngajar bener nih, tapi makan kita boleh nyomot dari tanaman gak sengaja numbuh nyelip depan pagar. Gimana kita mau fokus ngajar? Gimana kita mau serius ngajar? Gimana kita mau ngajar? Logika gak gue ngomong nih? Jadi kalau kita pakai ilmu matematik, orang tuh selesai urusan hidupnya di angka ya 3 juta. Itu juga kalau ngirit mampus ya. Nah karena gue ngajar 3 kelas, logika gue terakhir ngomongnya 3 juta kali 3 alias 9 juta. Bener gak? Ini angka masuk akal banget yang ngomong ini, kadang-kadang gue hajar. Tapi kenyataannya, kamu bisa lihat sendiri ya, sekolah kita mah kecil gitu. Jadi gaji kamu 500.000 ya. Absolut Cinema. Tapi ini mesti dipotong sih 200.000 ya. Absolut Cinema. ntar dulu Bu, tadi sempat hilang bentar saya. Jadi saya dapatnya 300 dong total. Tenang aja, 200.000-nya buat sekolah kok. Dari atas mah kita dapat anggaran, tapi nggak cukup buat nganggarin pretelan-pretelan sekolah. Iya, berarti gaji saya itu 300.000. Gaji kamu 500.000, tetap dikirim 500.000 ke kamu tiap bulan. Nah, terus habis itu, habis itu kamu balikin lagi ke sekolah 200.000, paham nggak? Korupsi, nenu. Kita terpaksa begitu deh. Kalau nggak gitu, kita nggak ada buat operasional sekolah, nggak beroperasi sekolahnya gitu. Emang kurang buat apa aja Bu? Nih buat kopi, air galon, beli gas, ATK, segala macem dah. Sama kalau ada orang atas lagi datang kemari, kan kita perlu ada ngasih amplop. Terima kasih kunjungannya Pak, silakan kemari lagi ya. Oh, dengan senang hati. Kalau bisa tiap hari ini mah, saya tiap hari datang dah main kemari. Bu, mau nanya nih Bu, itu isinya berapa Bu? Nggak banyak lah, cuman 300. 1 bulan gaji gua goblok. Neno. Gak terima gak sih? Minta lebih gak sih? Gaji cuma 500.000 perak dipotong jadi 300.000 perak. Itu pun buat ngamplopin orang atas sebesar 1 kali gaji gua. Ini kan goblok ya. Kata Mutiara yang paling pantas menggambarkan ini adalah goblok. Gak bisa bro, gak terima gua mah. Iya boleh Bu, saya terima.
Lah nah apa nih? Kok tiba-tiba gue redo dan ikhlas lillahi ta'ala? Apakah karena gue udah kaya makanya nggak butuh duit? Enggak. Apakah karena gue baik hati makanya nggak masalah? Enggak juga. Kemarin aja Bang Jamet habis gue gampar gara-gara catcalling. Saya bingung banget Bang, sebenarnya saya itu sakit apa sih? Dari hasil cek lab sih Bu, ini Ibu ada penyakit kronis juga sih ya. Istilah kedokterannya itu nggak enakan. Waduh, terus bisa sembuh nggak Bang? Bisa Bu, ini saya tulisin resep. Tapi Ibu nggak usah bawa ini ke apotek. Ibu cukup baca ini minimal 100 kali sehari aja biar makin terbiasa gitu ya. Sulit banget. Kok susah banget ya Bang? Alhasil gue terima gaji 500.000 dipotong jadi 300. For the record, gue di sini ditugasin jadi wali kelas, penjaga perpustakaan, magang mapel, dan bantu operator sekolah. Nggak sekalian aja gue jadi kuli bangunannya anjing. Lupa, guru nggak boleh ngomong anjing. Teh kotok nih, mulutnya kotor bener. Gue disuruh ikut oksik anjir. Jadi untuk semua tugas dan pekerjaan itu, balik lagi gaji gue 300.000. Awalnya gue nyoba nerima dan sampai sekarang gue udah mulai bersahabat deh sama sistem. Ya udah nggak apa-apa, kita ikut mainnya aja dulu. Tapi satu yang bikin gue tiap hari pengen nonjok orang ya, itu dia. Dia itu menantunya Kepsek ditugasin cuman jadi operator sekolah. Nggak kayak gue megang semua tai. Tapi gaji kita sama. Malah tugas dia lebih sering dioper ke gue. Ratna, lihat laporan yang tadi dong, udah. Nita, udah belum? Yang disuruh kan lu. Lah, bukannya apapun tugas yang gue terima itu lu yang harusnya ngerjain ya? Bu Kepsek, buka mata Bu. Lihat dong kezoliman yang dilakukan menantu Anda itu. Tegakkan keadilan Bu. Ya udah saya tunggu ya Nita, buruan dikerjain. Oh iya Bu Kepsek, kebetulan saya ini kan operator sekolah Anda nih. Nah kebetulan lagi saya ini punya kerjaan lain di luar. Jadi kayaknya saya kerja jadi operatornya lebih sering di rumah deh. Nah wifi sekolah pindahin ke rumah saya aja gimana? Nita, menurut kamu itu boleh nggak? What the hell man? Ya udah aman ya, itu laporan saya tunggu ya Nita. Karena dia menantunya Kepsek, rasanya tuh Bu Kepsek gak enak nyuruh-nyuruh dia. Dan lebih enak nyuruh-nyuruh gua, tai. Iya betul, tai. Hal positif dari satu hari penuh yang bisa gua ambil supaya gua senang itu cuman pulang. Seharian berasa diperbudak, diperes. Sudah kayak baju kering diperes, yang keluar paling kupingnya doang. Tiap kali gua curhat sama teman soal kerjaan gua, dapat digoblok-goblokin doang gua. Karena berkali-kali mereka nyuruh gua resign aja. Gua juga udah berkali-kali mikir buat resign, tapi kendalanya tuh di orang ini. Baru pulang lembur ya? Bu, aku resign ya capek banget. Gaji cuma dapat jigong sama dakinya doang. Kak, emang bisa Kak hidup cuma dari gaji 300.000 sebulan? Wah, ini pertanyaan yang manusiawi banget nih. Karena kalau kita pikir dengan pikiran yang manusiawi, mana mungkin dari 300.000 sebulan bisa hidup secara manusiawi? Tenang aja, gue masih hidup kok. Karena sekarang gue tinggalnya masih sama orang tua. Gak usah ditanya ngasih orang tua apa enggak, karena nggak mungkin. Karena gue masih tinggal sama orang tua, segala keuangan masih sama orang tua, termasuk jajan. Bu, aku mau jalan dulu ngajar, minta 10.000 dong. Jokes of the year, guru minta jajan. Tapi nggak menjawab sepenuhnya pertanyaan tadi sih. Terus gimana sama guru-guru yang lain? Kan nggak semuanya masih minta biaya sama orang tua kayak gua. Yuk, mari kita tanya sama teman gua yang ya Allah dari fisiknya aja udah sedih begini. Pagi mandi gak Bang? Nggak ada air, soalnya mesinnya mati, soalnya listriknya mati, soalnya token listrik gak kebayar. Ya Allah, ini guru ya BTW, siapa tahu lupa. Gimana kehidupannya Bang selama jadi guru dengan gaji berapa tadi? Kalau Abang 200.000 sebulan ya, gimana Bang? Ya nggak cukup buat anak bini kita mah itu. Jadi pulang dari sekolah, saya ngajar ngaji di musolanya Bang Imin. Malamnya dagang pecel di depan sampai subuh. Lah, tidurnya kapan? Tidur? Apa itu tidur? Oke, pertanyaannya teman-teman, kira-kira kalau guru kita hidupnya stres kayak begini, murid-murid yang dia didik hasilnya gimana? Itu patut dipertanyakan ya, karena bikin bingung juga nih. Soalnya kalau kata bapak ini ya, murid-murid yang punya kualitas rendah atau biasa orang kita nyebutnya goblok. Nah itu katanya gara-gara guru kita nggak berkompeten. Padahal dia yang nggak berkompeten jadi pemimpin negeri kotok. Lah guru mah tujuannya ngajarin anak orang Bang. Kalau tujuannya nyari duit jangan jadi guru dong. Bang, kita hajar bareng-bareng yuk, gatal tangan gue anjir. Bu, aku resign ya, capek banget. Gaji cuma dapat jigong sama dakinya doang. Dia nggak pernah ngelarang gue buat resign lewat mulut, ngelarangnya lewat nangis begitu aja deh. Dia ngarep banget gue jadi PNK. Lu tanya gue sih, gue gak ada ngarep pun jadi PNK juga. Tapi penyakit orang tua zaman dulu tuh emang anggap PNK tuh sebagai pencapaian tertinggi manusia gitu. BTW, itu percobaan resign gue yang pertama. Percobaan resign gue yang kedua, itu waktu gue sama Kepsek ngomong, Bu, saya mau resign ya. Kenapa nih? Kok goyang-goyang? Kayak mau kolaps nih. Gawat Bu, kalau si Nita sampai resign, Ibu mesti rekrut pengganti minimal 3 orang. Masa sih? Iya, soalnya cuman dia yang mau aja diperbudak jadi wali kelas, guru mapel, penjaga perpustakaan, dan operator secara bersamaan, Bu. Nita, kamu tenang dulu ya, tenang dulu. Ya, tenang dulu. Nita, kamu ngapain sih pakai resign segala? Emang kenapa? Soalnya ini sih Bu, gajinya nggak cukup buat saya. Hah? Kan gaji kamu udah 500.000. Itu udah gede banget, Nita. Jokes of the year, 500.000 udah gede.
Lah bener, tanya dia nih orang lama. Iya, dulu saya aja 60.000. Ya itu tahun berapa, Uban? Nggak fair amat, bandingin dong sama gajinya pengurus MBG noh. Nah, Kan kerjaan kamu juga nggak banyak, cuma jadi wali kelas, guru mapel, penjaga perpustakaan, sama operator. Udah, nggak usah lah sampai. Maaf, ada yang perlu diralat nih teman-teman. Semua kerjaan gue yang tadi disebutin sama mulut comberan ini kan udah biadab banget ya. Tapi kenyataannya ada yang belum disebutin. Contohnya, kerjaan ekstra pertama. Nita, kamu udah nggak ada kerjaan kan? Nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan. Oh, tinggal dikit ya kerjaannya. Tinggal dikit. Nanti kalau udah selesai kamu jemput cucu saya ya. Antarnya sampai rumah tapi bisa kan? Ya udah gitu aja ya. Bensinnya, Bu. Kalau udah kabarin aja ya. Kerjaan ekstra kedua. Nita, kamu lagi nggak ngapa-ngapain kan? Nggak ada, Bu. Nggak pernah ada kerjaan. Saya mah luang terus saya. Ini kamu tolong bantu nyangin ini ya, kangkung. Ya daripada nggak ngapa-ngapain kan? Oh benar, dengan senang hati, Bu. Saya orangnya seneng kalau dikasih kerjaan, Bu. Kalau udah kabarin aja ya. Kerjaan ekstra ketiga. Nita, tolongin dulu dong, saya ini CEO Shopee bentar. Oh iya, siap. CEO Shopee, siap. Itu caranya gimana tuh? Ibu tulis alamatnya dulu, Bu, biar kurirnya bisa antar ke rumah Ibu. Terus, oke, ini Ibu sewa tas 300.000 ya, seharga gaji saya sebulan. Udah, selesai. Nggak apa-apa, Ibu nggak usah terima kasih. Saya mah emang butuh dikasih kerjaan, atau bisa dibilang butuh dikerjain gitu ya. Jadi sekarang kalau gue minta resign, alasan gue valid banget dong, iya nggak sih? Maka dari itu, dari semua alasan itu, gue beranikan diri gue buat ngomong, ya udah saya nggak jadi resign, Bu. Balik lagi ya, karena gue masih minta sama orang tua. Gaji kecil tuh gak terlalu masalah bagi gue. Gaji gue itu paling biasanya buat bayar kuliah. Gue masih kuliah BTW. Buat bensin, jajan, sama kuota palingan. Gak terlalu masalah, tapi tetap gue butuh dong digaji. Iya dong, kan itu hak gue. Kalau gak dapet gaji, kuliah gue gimana gitu kan. Jadi gue gak bisa terima kalau dia datang. Ayo bang, turun aja, semua mesti tahu. Bu, Goblok, kepsek kebelet toksik teh kotok. Bu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, Bu, tanggal gajian kan udah lewat 2 minggu, 2 hari, 2 jam, 2 menit, 2 detik ya. Kenapa sampai detiknya saya sebut? Soalnya setiap detik tanpa gaji tuh berarti bagi saya, Bu. Waduh. Waduh tuh biasanya untuk mengawali kabar buruk, Bu. Gini, jadi saya mah terus terang orangnya ya, nggak saya tutup-tutupin lah gitu ya. Saldo anggaran yang turun udah habis. Paling nunggu dana baru turun lagi sih, aman lah ya. Kan kamu juga masih muda, masih tinggal sama orang tua, belum berkeluarga, ya kan? Itu lu nya aja yang gak pinter manage duit anjir. Susah ya kalau punya capsek tuh ibu-ibu rempong. Dia tuh sering pakai dana untuk hal-hal yang gak terlalu penting kayak ngecat tembok sekolah. Burung banget ya ini. Iya Bu, udah burung banget. Gak ada kinclong-kinclongnya Chan. Ini mesti kita perbarui Bu. Perlu ada nilai estetika di sekolah kita agar enak dipandang. Kalau nggak gimana anak-anak kita mau semangat belajar? Betul apa betul banget Bu? Oh, jadi itu buat itu ya? Kirain mah buat kalau orang atas mau ada yang datang. Ya itu juga bonus lah, kita anggap bonus gitu ya. Bikin seragam baru. Kira-kira ada yang punya ide seragam baru kita warna apa ya? Bu, kalau kata saya Maya, kita ganti seragam tuh buat apa ya Bu? Lah, buat ada yang punya alasan yang bagus gak? Saran dong. Ya terus kalau emang gak perlu-perlu amat mah gak usah aja gak sih Bu? Gak bisa. Itu sekolah sebelah aja udah ganti seragam. Masa kita masih sama? Malu dong. Udah, pokoknya kenapa kita bikin seragam baru itu pembahasan lampau. Udah gak perlu ditanya. Mending kita sibuk mikirin warnanya apa gitu ya. Kegedean gengsi, duit ludes mama rempong. Kalau duit udah ludes, ujung-ujungnya guru yang kena. Guru yang lain juga sama kok, nunggak. Malah kamu masih enak. Yang lain mah lebih miris. Bersyukur ya kamu ya. Pala lu. Ya udah gitu ya sih Bu, gak ada yang penting-penting amat. BTW Nita, nanti kalau orang atas nanya bilang kamu udah digaji. Ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan sekolah ini ya. Pala lu. For your information, gaji dia sendiri gak ditunggak. Yang nunggak cuman guru-gurunya aja. Iya, pengen ngomong anjing biadab tapi guru gak boleh ngomong toksik. Beban terberat gue sih sebenarnya bayar kuliah. Jadi harus putar otak lagi nyari duit kemana gue ini. Tapi kalau guru-guru yang lain gimana ya? Bonita, Bu. Iya Pak, kenapa? Maaf nih ganggu waktunya. Kalau ada aja sih, saya boleh nggak minjem uang, Bu? Oh, buat apa Pak? Buat modal dagang. Saya kosong banget. Udah keburu habis buat anak saya kemarin sakit. Sekarang sih udah sembuh, tapi uang modalnya kepake kemarin buat berobat anak saya. Oh gitu Pak. Saya nggak bisa banyak sih Pak. Bapak butuh berapa? Kalau boleh mungkin 150 ya, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Balikinnya pas Bapak udah aman aja ya. Nih Pak. Alhamdulillah. Ini nggak apa-apa nih, saya terima nih. Iya nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah. Semoga rezeki Bonita dilancarin terus ya, Bu. Amin. Disehatkan, diberi sukses dunia akhirat. Iya amin. Kalau nanti udah ada, saya langsung bayar ya, Bu. Iya Pak. Kalau gue punya duit banyak, gue bantu banyak dah, bener gue. Malah kalau gue punya power, gue benerin sistem pendidikan di negeri kita. Biar guru-guru yang sengsara kayak dia udah gak ada, sejahtera semua. Bukannya kita guru ya? Kerjaan kita tuh kan mencerdaskan anak-anak. Kok kita diperlakuin kayak gini sih? Mau kemana negeri kita ya? Sebelum lu nanya gue kemana, gue lagi mau ke warung. Sebelum lu nanya mau beli apaan, gue mau beli spidol. Gue bakal ngajar. Sebelum lu tanya itu beli spidol pakai duit siapa, kan tadi gaji guru aja ketunggak. Ya menurut lu aja ini pakai duit siapa? Bang, beli spidol bang. Sebelum lu nanya, gue jelasin ulang. Iya, gaji gue 500.000 dipotong jadi 300.000, dipotong lagi sama
Ini, kadang gue suka nanya, masa sih masuk surga jalur guru? Tapi caranya begini. Abang, beli ini bang. Bobby lagi jajan. Iya bu, ini buat ibu ya. Baiknya, kok dikasih ke ibu? Nggak apa-apa, kita makan bareng bu. Tapi nanti buat kamu kurang loh. Nggak apa-apa, kata papa aku harus baik sama bu guru. Oh gitu. Emang jajan kamu sehari berapa, Bobby? Oh, 15.000. Bercanda lu najis. Duit jajan dia lebih gede dari gua, masa ya Allah gini amat jadi guru ya. Sekarang perhatikan coba. Budi punya 4 apel. Abis itu Budi makan setengahnya. Sisanya berapa anak-anak? Ya, Maman berapa? 3,5 bu. Bukan Maman, ini bentar, 4 apel terus diambil setengah. Jadinya 1, 2, 3 setengah. Jenius. Anak ini namanya Supratman, dipanggil Maman. Di sekolah terpelosok yang lepas dari kepedulian negeri kotok ini ada loh anak sejenius Maman. Dia nilainya biasa aja, tapi jujur gue ngelihat potensi gede banget sama nih anak. Otak dia tuh kadang lewatin pikiran orang gede gitu. Seandainya takdir dia tuh lahirnya di kota, bapak ibunya orang kaya, pasti digenjot banget pendidikan dia sampai jadi konglomerat gedenya. Gue punya anak cewek, gue jodohin sih sama dia. Oh God, I'll be them. No God, please not again. Ya udah nggak usah pakai basa-basa lagi ya. Siapa yang berak ke celana? Nggak apa-apa, ngaku aja, nggak usah takut. Yang ngatain nanti ibu potek kupingnya sampai copot. Ayo dong, siapa? Mesti banget ibu cari nih. Bocah tengik. Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Apa tuh di lantai? Bentuknya sih kayak tai, tapi masa ini tai? Lengketnya juga mirip-mirip. Bu, itu tai saya. Untung gak gue injak. Lucu. Udah, jangan nangis. Yuk kita bersihin aja yuk, gak apa-apa, udah yuk. 300.000 gaji gue, ini di luar job desk gue ya PTW. Ngurusin tai anak orang. Kalau mau berak tuh kenapa gak ngomong aja sih? Emang gue larang apa berak? Daripada begini malu sendiri lu bocah tengik. Selamat ya, lu bakal jadi bahan bulian sampai lulus, temen-temen lu gak bakalan lupa ini. Udah gak bisa gue selamatin udah. Ya masa gue bikin semua temennya lupa gitu kan gak mungkin. Dan gak cuma masalah tai ya, bocah tuh dramanya banyak banget. Bu, si Rocky kurang ngajar bu, omelin bu, tempeleng bu, tempeleng. Kenapa? Dia patahin tutup pulpen aku bu. Jadi tadi dia nyelipin jarinya kayak begini bu. Tutup pulpennya aku begini bu. Terus dia banting di meja begini bu. Jedar! Patah bu. Tampol bu, jorokin bu. Monster cencorongnya kan udah menyerang Yaya dan Ying bu. Nah Bobo Boy langsung ngeluarin akar pengikat bu. Tapi teknologi monsternya canggih juga bu. Jadi dipanah tuh bu. Cus, jepret. Kalah bu. Bobo Boy hampir mati kena anak panah monsternya bu. Hantem bu, timpuk pakai bangku. Ya udah. Kamu ambil tutup pulpen ibu nih. Iya, aku nggak mau tutup pulpen. Ya kan masalahnya di situ tadi. Tampol bu, itu si Rocky lempar ke tembok bu. Untung Bobo Boy punya jurus lain bu, daun kayak pisau. Tapi ternyata nggak mempan ngelawan monster itu bu, soalnya monsternya tebal, badannya kayak besi. Keren bu. Terus dia ketawa kayak gini bu. Hahaha gitu bu. Habis itu bu, papa aku mau nikah lagi bu. Ulang. Papa aku nggak pulang bu, katanya dia mau nikah lagi sama monyet bu. Oh ya. Oh gitu. Tapi mama masih di rumah kan? Nenek juga masih di rumah kan? Jadi masih ada yang sayang Maman. Maman tuh paling pintar loh di sini. Ibu bangga sama Maman. Bener bu? Iya bener. Karena jelek bu. Bobby jangan begitu. Sini sama ibu yuk. Gak apa-apa, nanti Bobby ibu hukum. Tenang ya. Ya ampun, masih kecil begini udah broken home. Padahal anaknya pintar banget loh si Maman, sayang banget ya. Anaknya polos banget, gak ada sedih-sedihnya itu papanya pergi. Malah lebih sedih diajak nama bapak. Kadang gue juga suka gak tega mau resign, gak tega sama anak-anak. Rasanya berat banget. Guru lain mana ada yang mau dengerin anak-anak curhat kayak begini. Boomer semua. Boomer mah boro-boro dengerin anak murid. Anak kandung sendiri aja juga kayaknya gak diajak ngobrol. Boomer kan taunya ngerepotin orang doang. Nita, ini pencet ini bener gak sih? Katanya pencet yang ini. Saya buka terus pencet yang ini kok malah jadi hitam ini layarnya. Itu tombol power bu, masa iya sebodoh ini bu? Aduh pusing. Gak bisa deh, kamu aja yang kerjain ya. Kamu kan ngerti IT, saya lagi mau urusin yang lain juga nih. Bukan gak ngerti, itu si Dajjal emang malas aja. Gak sekalian aja nih tempat, gak sekalian aja nih sekolah bakal gua dah. Gua semua yang kerjain tai. Lupa, guru gak boleh ngomong tai. Soalnya teh kotok no, mulut kotor tuh. Maman, hari ini lagi ceria nih kayaknya ya? Oh, papa aku udah pulang bu. Wih, alhamdulillah. Maman seneng ya? Ya bu, aku dibeliin mainan baru. Wah, asik dong. Mainan apa? Itu, mobil yang bisa berubah jadi robot bu. Wih, keren. Transformer ya? Gak tahu bu. Berarti papa sekarang udah sama Maman dong di rumah? Papa pergi bu. Oh, pergi lagi ya? Iya, sama dedek. Aku nggak diajak.
Oh gitu. Tapi Maman sedih nggak? Iya, sedih. Maman nggak usah sedih ya. Ada Mama, ada Nenek, ada Ibu Guru di sini, dan ada Allah. Allah nggak pernah pergi ninggalin Maman. Robot transformer yang Papa kasih itu kan sebenarnya dari Allah. Dari Allah, Bu. Iya, Allah kasih robotnya ke Papa. Abis itu Papa kasih ke Maman. Allah sayang sama Maman. Allah nggak mau Maman sedih. Mending kita main aja yuk, sama Ibu main sini. Anak-anak yang kucintai dan kubanggakan, tolong kali ini please banget tekewar tolong konsentrasi. Budi punya 7 apel, jadi apelnya ada 7 nih ya kan. Nah abis itu Budi beli lagi 7 apel, berarti di sini nambah 7 apel lagi. Paham ya sampai sini ya, tolong ini mah. Oke, sekarang 7 apel ditambah 7 apel jadinya berapa anak-anak? 14. Bener, hebat. Alhamdulillah. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya anak murid gue ngerti sama apa yang gue ajarin. Kadang gue suka merasa bangga aja gitu. Gila, anak orang dari gak bisa baca jadi bisa, dari gak bisa ngitung jadi bisa. Wih, ternyata gue bisa ngajar juga loh. Bobby, kamu belum pulang? Aku hari ini piket, Bu. Oh iya, pintar. Bobby rajin ya sekarang ya? Iya, Bu. Dari awal gue percaya dan sekarang kepercayaan gue terbukti. Anak-anak bandel tuh normal kok, tapi karakternya sangat bisa dibentuk sama kita. Gak ada anak yang jahat dari lahir. Yang ada itu orang jahat di lingkungan dia. Dan anak bisa jadi baik kalau di lingkungannya orang-orang baik. Meskipun sekolah ini minim fasilitas, minim tenaga pendidik, dan minim segala macem, gue berharap banget semua anak di sini gedenya bisa jadi orang yang sukses. Gue percaya, nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah berkehendak. Doa gue ke mereka kan mustajab juga. Anak-anak, tugas halaman 12 sudah selesai. Udah, Bu. Nah, kumpulin dulu di meja guru ya. Seandainya sistem pendidikan di negeri kita ini benar, seandainya guru-guru kita dihargain dengan benar. Sayang banget loh, padahal gue yang udah ngalamin jadi guru, ngelihat sendiri banyak banget anak yang potensinya gede. Anak yang kalau didikannya bagus sampai gede, pasti bisa jadi aset negeri yang luar biasa. Gue cuma satu orang guru, di satu sekolah kecil, di satu desa kecil. Kalau yang mikir kayak gini cuman gue, ya gimana ya? Gue sebenarnya suka jadi guru, gue merasa kayak ada ikatan sendiri gue sama profesi guru. Tapi sistem yang ada kayak nyuruh gue buat berhenti jadi guru. Kalau suatu saat gue udah gak jadi guru, itu urusan nanti deh. Yang penting selama gue masih jadi guru, gue janji gue bakal ngajar yang maksimal demi anak-anak yang gue sayang ini. Nah udah yuk kumpulin semua kertas jawabannya. Bobby, si Maman hari ini gak masuk kemana ya? Kamu tahu gak? Oh, nggak tahu, Bu. Oh ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mah gurunya Maman ya? Iya Bu, si Maman hari ini gak masuk ya Bu? Iya, lagi libur dulu ya dia. Silakan masuk dulu yuk, Bu. Ibu. Maman, kamu kemana hari ini kok gak masuk? Aku lagi main, Bu. Oh lagi main. Tadi ada ujian loh, kamu nanti susulan ya? Iya, Bu. Sebenarnya si Maman kayaknya berhenti sekolah, Bu. Oh jangan Bu, Habis saya bingung juga sih, soalnya udah nggak ada yang nganter, Bu. biasanya kan yang nganter mamanya. Anak saya nggak tahu kemana. Aduh, jadi bukan masalah keluarga nih. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa Bu, tiap pagi saya nganter sekolah, saya anterin pulang, gak apa-apa. Jangan ngerepotin. Bener gak apa-apa Bu, pokoknya Maman harus sekolah. Maman harus jadi orang pintar, saya siap Bu. Pokoknya Ibu gak usah khawatir, saya tanggung jawab, saya janji. Ya Maman ya, kamu jangan berhenti sekolah ya nak. Kalau kamu mau apa-apa, bilang sama Ibu. Kita main yuk. Ayo, Bu. Semakin terang bagi gua, kalau emang hidup ini tuh gak adil. Mulai dari negeri ini menganaktirikan kita di sini, oknum-oknum yang cuma pedulin dirinya sendiri di sekolah, sampai anak sepintar Maman nggak dapet semua yang jadi hak dia. Gue sadar power gue kecil, tapi dengan power gue yang kecil ini, gue bakal pakai semaksimal mungkin supaya bisa jadi manfaat. Gue yakin gue nggak akan pernah nyesel sama keputusan yang gue ambil ini. Sekalipun suatu saat gue udah berhenti jadi guru, Maman dan semua anak murid yang pernah jadi murid gue, sampai kapanpun akan selalu jadi anak gue. Baik, hadirin mohon perhatian. Selanjutnya yaitu penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik. Kami akan panggilkan Supratman dengan IPK 3,98. Yang terhormat pimpinan institusi, para dosen yang saya hormati, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Supratman. Suatu kehormatan besar bagi saya bisa berdiri di sini hari ini, bukan hanya sebagai wisudawan, tapi juga sebagai bagian dari perjalanan panjang yang penuh cerita, lelah, dan harapan. Hari ini kita merayakan sebuah pencapaian. Namun jujur, ini bukan hanya hasil dari kecerdasan, tapi ketekunan, kegagalan, dan keberanian kita semua untuk bangkit setiap kali ingin menyerah. Terima kasih saya ucapkan kepada para dosen yang tidak pernah lelah mendidik kami, kepada keluarga, doa dan pengorbanan kalian adalah pondasi dari semua pencapaian ini. Dan terkhusus untuk guru SD saya, yang tentu saja orangnya tidak hadir di sini. Namun begitu, dia selalu hadir di hati saya. Bu Nita. Bu Nita adalah orang yang membawa cahaya terang yang jauh di sana, ke depan mata saya.
Bunita adalah orang yang bisa merubah beban seberat gunung di pundak saya menjadi seringan kapas. Bunita adalah simbol dari harapan, kemuliaan, dan kasih sayang. Tanpa dia, tentu saja saya tidak mungkin berdiri di sini. Hari ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal. Semoga apa yang kita capai tidak berhenti sebagai kebanggaan pribadi, tapi berubah menjadi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Bunita? Bunita, ya Allah, kirain nggak datang, Bu. Boneka Bapak Attitude 0, merchandise eksklusif dari TikTok. Kapan lagi Anda? Hah? Apaan? Oh, kurang? Ya udah tambahin bang. Gratis 3 gantungan kunci Bapak Attitude 0. Lanyard Bapak Attitude 0. Stiker ucul-ucul TikTok. Dan ada muk ucul-ucul TikTok. Cepetan dibeli, kalau nggak saya bentuk maksudnya. Cepetan dibeli soalnya eksklusif cuma ada 300 biji. Langsung aja DM Instagram @TikTok merchandise atau WhatsApp aja nomor yang ini nih. Bilang, "Woi, gua mau beli bonekanya, Cok. Buruan dibeli sebelum saya bentuk." Maksudnya sebelum kehabisan. Ya itu.